Jadi pelatih itu punya tanggung jawab untuk peningkatan kompetensi anggota dewasa. Anggota dewasa itu di Gerakan Pramuka ya analisa kebutuhan di lapangan, peneliti dalam bentuk penelitian, melakukan penelitian sederhana di gugus depan. Kenapa gugus depan ini kok jalannya tetap bahkan makin lama makin habis. Nah, peran masukan kondisi real di lapangan kepada kuartir, terutama di kuartir cabang. Maksudnya kendala-kendala tersebut paling tidak pelatih dan terobosan-terobosan yang sebenarnya bisa dilakukan, boleh dilakukan oleh seorang pelatih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Sobat Pramuka, selamat datang di podcast Zulkifli Official. Kali ini kita akan membahas topik yang begitu penting bagi masa depan kepramukaan di Indonesia, khususnya dalam membentuk karakter dan kemandirian generasi muda melalui gerakan pramuka sebagai pendidikan non-formal. Bincang pada sore topik hari ini adalah pembinaan anggota pramuka dewasa, bahwa Gerakan Pramuka hadir bukan hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler biasa, tetapi sebagai ruang pembelajaran karakter, peningkatan keterampilan, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Dan untuk mengupas hal ini lebih dalam, sudah hadir bersama kita seorang tokoh penting dalam dunia pendidikan kepramukaan. Beliau adalah Kakak Indawan Setiono Hadi, atau lebih akrab kita sapa Kak Indawan, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kapusdiklatda Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Timur. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke topik hari ini, saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Kakak Indawan, apa kabar? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Kelihatannya sangat super sibuk sekali kemarin dari Kuarda Jawa Timur, kemudian pada sore hari ini sempat terundang ke podcast saya. Mudah-mudahan ini nantinya akan menjadi inspirasi bagi para pelatih khususnya di wilayah Jawa Timur, kan seperti itu Kak Indawan. Ya. Wah, luar biasa ternyata Kak Indawan ini. Dari cerita tadi terasa banget semangat dan dedikasinya. Sosok seperti Kak Indawan inilah yang membuat pramuka tetap hidup dan menginspirasi. Dan sebelum kita mulai, Sobat Pramuka dimanapun Anda berada, buat suasana semangat dengan cara dukung channel ini berkembang dengan cara klik like, tinggalkan komentar terbaik Anda, dan jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Zulkifli Official supaya tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya, khususnya tentang kepramukaan ini. Sobat Pramuka, kita lanjut masuk ke pembahasan utama kita, yaitu pembinaan anggota pramuka dewasa, yaitu tentang peningkatan kompetensi anggota dewasa. Kita mulai dengan peningkatan kompetensi dulu, Kak Indawan. Kak Indawan, kita tahu bahwa keberlangsungan pembinaan pramuka sangat bergantung pada kesiapan para pembina dan pelatih. Menurut Kakak, bagaimana strategi atau pendekatan yang efektif untuk terus meningkatkan kompetensi anggota dewasa dalam kepramukaan? Seperti apa, Kak Indawan? Iya, untuk meningkatkan kompetensi pasti kita harus mengikuti terus perkembangannya. Kita saling mengamati, tentu dari pelatih. Pelatih itu kalau boleh dikatakan mantan ketua Kuarda Jawa Timur yang lalu, pelatih itu disebutnya sebagai mahaguru. Wow, pelatih itu. Nah, jadi pelatih itu punya tanggung jawab untuk peningkatan kompetensi anggota dewasa. Anggota dewasa itu di Gerakan Pramuka ya pengurus kuartir, apakah itu kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, sampai kuartir nasional.
Nah, itu tugasnya adalah dan para pembina di gugus Di depan. gugus depan. Nah, jadi tugas pelatih harus selalu mengupdate kompetensi itu dengan berbagai cara, mulai dari kita melakukan pembinaan teknis lewat supervisi ke gugus depan, dan pelatih melakukan pengamatan-pengamatan di lapangan di gugus depan dan sebagainya. Termasuk penelitian ya. Penelitian, nah itu. Jadi lalu diadakan kegiatan yang untuk para peningkatan kompetensi pembina itu ada yang namanya gelang ajar, ada untuk para pelatih sendiri ada pitaran pelatih, ada untuk pembina ada karang pamitran, macam-macam. Iya. Di dalam kepramukaan itu kan ada namanya mutu organisasi pengelola kuartir untuk pembina, dan tentu juga untuk pelatih Kak Indawan ya. Kuartir sebagai organisasi pengelola tentu punya peran besar dalam menjaga mutu pembinaan. Apa langkah konkret yang dilakukan kuartir untuk memastikan kualitas pembina dan pelatih tetap terjaga? Bahkan maksud saya terus berkembang. Seperti apa kira-kira konkretnya? Ya, konkretnya kita kuartir baik di ranting, di cabang, daerah maupun nasional selalu mengadakan kegiatan pembaharuan dalam rangka peningkatan upaya kompetensi. Ya. Yaitu tadi yang saya sebutkan, ada kegiatan melalui gelang ajar, pitaran pelatih dan sebagainya. Gudep dan Pusdiklat ini kan sebagai ujung tombak kegiatan pramuka Kak Indawan. Kalau kita bicara tentang ujung tombak, tentu tidak bisa dilepaskan dari gugus depan dan Pusdiklat tentunya. Nah, menurut Kakak, bagaimana sinergi antara gugus depan dan Pusdiklat bisa diperkuat agar kegiatan pramuka lebih berdampak luas? Seperti apa kira-kira? Ya, itu dengan upaya peningkatan fungsi dari pelatih, bahwa pelatih itu istilahnya saja pelatih, tapi fungsinya bukan hanya melatih di depan kursus pembina, tidak, tapi juga melakukan seperti tadi analisa kebutuhan di lapangan, dalam bentuk penelitian, melakukan penelitian sederhana di gugus depan. Kenapa gugus depan ini kok jalannya tetap bahkan makin lama makin habis? Nah, itu salah satunya tugas pelatih. Nah, tugas pelatih nanti akan memberikan masukan, saran dalam bentuk advokasi kepada Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, Kamabigus. Nah, itu di gugus depan yang diteliti itu. Nah, selain itu pelatih dari hasil penelitiannya itu memberikan saran, masukan, kondisi real di lapangan kepada kuartir, terutama di kuartir cabang. Maksudnya kendala-kendala tersebut paling tidak pelatih nanti akan bisa memberikan masukan dan solusi-solusinya. Betul. Iya. Nah, peran pelatih kan sebagai yang disebutkan oleh Kak Indawan ya, jadi di samping sebagai narasumber, kemudian konsultan maupun peneliti. Nah, pelatih hari ini kan bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga menjadi sumber rujukan, bahkan peneliti. Nah, bagaimana Kakak melihat peran pelatih dalam kepramukaan ke depan? Apa tantangan dan peluangnya seperti itu? Tantangannya cukup banyak, cukup banyak. Seperti contoh di Jawa Timur yang saya tahu, sementara hanya di Surabaya yang pembina itu diberikan ganti transport honor di Surabaya oleh pemerintah Kota Surabaya. Di kuartir cabang yang lain belum. Insya Allah saya sudah dengar-dengar ada yang menyusul ke Sidoarjo begitu ya. Nah, itu tantangan untuk berkembangnya gugus depan, sehingga para pembina di luar Surabaya atau Sidoarjo itu akan ngiri. Satu. Yang kedua, tidak, sementara belum dipandang bahwa guru yang merangkap jadi pembina pramuka itu
akan mendapatkan angka kredit pada kedinasannya. Itu belum. Waduh, itu Betul. tantangan. Iya. Tantangan betul itu. Jadi itu tantangan yang harus kita hadapi. Selain itu, salah satunya juga ketidakpahaman betul para pengambil kebijakan Di tingkat daerah khususnya. di tingkat daerah, di tingkat cabang. Nah itu sehingga tugas pelatihlah salah satunya yang harus bisa mendapatkan data real, memberikan pengertian kepada stakeholder. Itu tugas pelatih itu. Yeah. Sebagai orang pelatih penanggung jawab untuk peningkatan kompetensi anggota dewasa. Baik itu di tingkat kuaran ya. Mulai tingkat kuaran, Warca, Warda maupun kuartir nasional. Kuartir nasional. Ya. Nah, tapi kan tetap berpedoman pada jukran yang ada kan. Iya, betul. Seperti Kami ada dibatasi dikembangkan dengan. Namun kadang-kadang ada terobosan-terobosan yang sebenarnya bisa dilakukan, boleh dilakukan oleh seorang pelatih. Nah, yang itu tidak ada jukrannya. Nah, di jukran tidak ada, tapi kadang-kadang orang, ada jukrannya nggak ya? Tapi selama itu baik, kan silakan, tidak ada masalah. Karena pramuka kan tidak bersifat judgement. Tidak, bukan. Iya, betul. Yang penting sangat bermanfaat, kemudian bisa kepada anak-anak yang khususnya pada peserta didik, mereka betul-betul sangat bahagia, sangat senang karena di pramuka itu sendiri kan banyak mengandung permainan yang banyak mengandung pendidikan. Jadi bukan pendidikan yang mengandung permainan kan seperti itu. Yang penting ini pelatih itu harus mengarahkan pada anggota dewasa yang lain dalam rangka pembinaan anggota muda itu berpegang pada metode kepramukaan yang 9. Ada 9 metode kepramukaan. Pegangannya itu. Jangan lepas dari 9 metode kepramukaan. Kalau ada inovasi kegiatan yang itu untuk peningkatan kompetensi baik peserta didik maupun anggota dewasa, yang penting koridornya adalah 9 butir metode kepramukaan. Sebagai Kapus Diklatda Jawa Timur, Kak Indawan, kira-kira apa yang terpenting khususnya bagi para pelatih? Khususnya ada pesan-pesan atau mungkin ada hal yang harus dilakukan oleh pelatih khususnya di wilayah kuartir daerah Jawa Timur? Seperti apa, Kak Indawan? Ya, para pelatih seyogianya tidak hanya cukup berbekal pada kursus resmi, ikut KPD, ikut KPL, tidak, kembangkan sendiri. Nah, satu. Yang kedua, sebagai peneliti peserta didik gugus depan, itu harus dikembangkan. Nah, setelah itu harus rajin menulis. Literasi. Nah, setelah itu peran sebagai narasumber dan konsultan kepada semua anggota dewasa maupun anggota muda ataupun masyarakat pada umumnya itu harus siap, sehingga para pelatih itu harus selalu membekali dirinya. Antara lain juga ada seminar ikut yang berkaitan dengan kepramukaan atau menyelenggarakan diskusi-diskusi dengan para pelatih yang lain dan sebagainya. Baiklah Kak Indawan dan Sobat Pramuka, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini bersama Kak Indawan, yaitu tentang bagaimana pramuka dewasa itu. Nah, untuk Sobat Pramuka semua yang cinta pramuka, mari terus kobarkan semangat gerakan pramuka ini dengan menjadi bagian dari perubahan. Dan jangan lupa tekan like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tentunya subscribe channel Zulkifli Official supaya semangat kepramukaan terus menginspirasi generasi muda Indonesia. Terima kasih Kak Indawan. Sama-sama. Bisa hadir ke tempat saya podcast Zulkifli Official ini di Sumeneb tentunya.
Dan mudah-mudahan juga kepada para pelatih khususnya di wilayah kuartir daerah Jawa Timur, mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya. Amin, amin. Tentu ini yang terakhir juga salam buat khususnya teman-teman yang hari ini atau sore ini bisa melakukan kegiatan pelatihan KPD yang ditempatkan di Al-Amin Perenduan. Ya. Mungkin itu. Yang terakhir mungkin ada pesan kepada para pelatih, Kak Indawan. Pesannya bahwa pelatih itu sebagai narasumber, sebagai konsultan, maka terus lakukan pengembangan diri sebagai pelatih. Artinya Inovasi dan menambah terus wawasan dan sebagainya, baik tingkat cabang, tingkat daerah maupun wawasan di internasional. Demikian apa yang dikatakan oleh Kak Indawan selaku Kapus Diklatda Gerakan Pramuka Jawa Timur. Sekali lagi, salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.